wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi sahbihi ajma'in. Kemudian kita masih melanjutkan dalam kitab Al-Islam di khusus Siyam karya Imam Ibn Hajar Al-Haythami yang mana pada kemarin sore terakhir kita membahas tentang kemasukan sesuatu, yaitu berupa hubar, debu jalanan atau horbalatun datik atau kayaan daripada tepung. Yang itu kalau masuk itu dimakfu. Meskipun dia membuka mulutnya, meskipun dia buka mulutnya. Cuma bedanya apakah kalau sengaja dia buka untuk tetap batal atau tidak, itu berbeda. Menurut Imam Syarakashi itu batal. Menurut pendapat yang lain tidak batal. Sama baik dia sengaja atau tidak sengaja dia. Kemudian juga tentang darah, tentang menelan air ludah, air liur. Kalau itu langsung dari makdin, dari sumbernya tanpa kecampuran apa-apa, itu harta dia kumpulkan, dia telan, masih tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi kalau bercampur, ini yang bekas makanan atau bercampur apa, ada zat yang masuk, juga odol. Ini hati-hati kalau mau. Kan sering ada bertanya, Ustaz, kalau sering saya ditanya, kalau sikat gigi gimana? Tidak boleh, tidak ada apa-apa loh. Sampai bisa menjamin kalau itunya odolnya itu tidak masuk, itu tidak apa-apa. Jangankan sikat gigi, bahkan sebagian ulama itu saking ekstrimnya, siwak saja. Kalau siwak itu basah, terus dia keluarkan, terus dia masukkan lagi, terus ada sesuatu yang terpisah dari siwak itu ketelan, ini saja batal. Sama dengan odol. Ya amannya ya ketika sahur itu, sebelum imsak, sebelum subuh, itu aman lah. Ya memang tidak apa-apa cuma di sini. Itu cuma kalau hawa dinginnya itu tidak apa-apa, ISIS ya, tidak ada perasaan ISIS. Tapi nggak ada yang masuk itu tidak apa-apa, cuma sisa daripada pasta gigi itu yang ada perasaan dingin, itu tanpa ada zat yang masuk, tanpa ada sesuatu yang masuk. Itu yang masuk itu maksudnya dalam hal ini semua, baik dalam masalah sholat atau masalah najis atau masalah ini, itu tentu yang masih bisa dirasa atau diindra dengan panca indra normal, bukan yang pakai mikroskop. Kalau mikroskop itu saya kata kayak dingin itu kan pasti ada zatnya, tapi kan sudah tidak kelihatan secara apa, sudah secara indra itu tidak kelihatan. Dan sudah dibahas kemarin juga masalah darah itu. Kalau orang gusi berdarah, itu masih dimaafkan. Yang penting dia keluarkan sebisanya. Dia sudah memang sudah banyak darah itu dia keluarkan sebisanya. Sudah sampai dia sekiranya bersih, sudah sisanya itu maafum. Ya. Kemudian apalagi wa yuftir aydan in khalatu ghairuhu kaman fatala khaitan masbughan fataghayyara bihriku, dan batal juga bihi dengan rik ya, dengan air ludah itu rikul khalis atau rikul zahir al khalis ini in khalatu ghairuhu, kalau dicampuri oleh yang lain. Kalau ludah itu dicampuri dengan yang lain ya. Halaman 123 yang bawah ada ya, 123 yang bawah. Wa yuftiru bi, paragraf sebelum bawah itu paragraf akhir. Ya, halaman 123. Wa yuftir bi aidan min khalatu ghairu, dan batal pula bihi dengannya, dengan ludah. Aidan juga in khalatu, kalau mencampuri ludah itu tadi, ghairuhu selain ludah. Kalau air ludah, air liur itu dicampuri oleh benda lain, maka terus ditelan, jelas batal. Contoh di sini diberi contoh kaman fatala khaitan, seperti orang yang nganui benang itu. Orang mau jahit itu kadang-kadang benangnya dimasukkan ke mulut ya. Itu fatala khaitan. Khaitan itu benang. Apa fatala itu
Ya boleh menggigit, memutus benang atau pokoknya dia masukkan benangnya itu ke itu masbuhon, benangnya itu benang celupan, dicelup dengan pewarna benang itu tadi, ada pewarnanya. Ternyata kecampur air liur, air ludah, pewarnanya itu luntur. Ya kan ada zatnya itu. Fatawayro biriku, maka berubah dengannya, dengan khaiton masbuhon tadi, riku air liurnya tadi. Sawaun atawayro to'mu sama, baik berubah rasanya, au launuhu atau warnanya saja, au rihu atau baunya saja, tawayron qalilan, dengan perubahan yang sedikit, baik perubahan itu sedikit, au katsiran atau perubahan itu banyak. Kama taqahu itlaquhum, sebagaimana dituntut oleh itlaquhum, kemutlakan yang mereka sebutkan. Jadi kemutlakan yang disebutkan oleh para fuqaha. Di fuqaha itu memutlakan itu, pokoknya kalau sudah berubah sesuatu, air itu berubah karena sesuatu, baik warna, ya kan, bau atau apa, rasanya itu batal. Berarti kan ada zat. Wa yuqad bin qawli khalatu ghairu, dan diambil dari ucapan mereka para fuqaha, khalatu ghairu, kalau dicampuri oleh yang lain, anaula ibrata bi mukhalatatil mujawir, maka bahwasanya diambil kesimpulan bahwa la ibroh, tidak terhitung, tidak dianggap dengan mukhalatatil mujawir, bercampurnya dengan sesuatu yang mujawir. Mujawir itu yang tidak larut, ya, seperti besi atau sebangsanya atau kayu kalau masuk di air kan tidak larut. Tapi kalau larutan cairan kalau masuk di air kan larut. Itu yang larut itu namanya mukhalid. Kalau yang tidak larut itu disebut mujawir. Mujawir itu yang cuma bersebelahan saja tapi tidak. Jadi kalau yang ludah itu dicampuri dengan sesuatu yang tidak larut, itu tidak apa-apa. Ya kan, sudah masuknya siwak itu kan, siwak kan tidak larut, itu tidak apa-apa. Ya. Sumara itu Al-Qamuli, kemudian saya melihat Imam Qamuli, qala yukrahu madhul alqi bi jam'i hirrik, makruh mengunyah al-alq. Alaq itu sesuatu makanan yang dikunyah itu di jam'i hirrik, karena dia bisa mengumpulkan air ludah. Wala yuftir bibtila irikil hasil bisa bebe, dan tidak batal dengan ibtila irik, dengan menelan air ludah yang terhasilkan karena sebabnya mengunyah tadi, mengunyah sesuatu al-alaq, seperti semacam permen karet tapi tidak ada rasa, tidak ada rasanya. Seperti kemarin yang kita contohkan itu mustaka. Mustaka itu semacam getah tapi nggak ada rasanya, seperti luban apa? Penyan Arab itu nggak ada rasanya. Kalau itu nggak ada rasanya nggak apa-apa. Jadi tapi makruh mengunyah itu, karena bisa, katanya mengunyah itu bisa mengundang keluarnya air liur banyak. Tapi tidak batal dengan menelan air liur yang terhasilkan dari kunyahan itu tadi, karena selama itu kan yang sebab yang dikunyah itu tidak ada rasa, tidak ada apa-apa, ampang. Seperti yang ampang yang tidak ada rasanya. Bukan amplang itu enak. Amplang itu kerupuk itu enak itu. Jadi batal tadi. Itu sesuatu yang tidak ada rasanya. Walau kana jadidan yatafattat wasola syai'un min jirmihi ila jawfi amdan aftara. Seandainya itu baru, alatnya itu baru atau sesuatu yang baru, ya tafattat, lalu dia tafattat, ini terurai, pecah. Lalu wasola syai'un, lalu sampai sesuatu dari jirmi, daripada bendanya, bentuknya ke jauh, ke dalam rongga tubuh, amdan, tidak sengaja, jelas batal. Wa in syakka fala, kalau ragu apakah tadi ada yang terlepas masuk atau tidak, maka kalau ragu tidak batal. Kalau nazala ila jawfi ta'mu, seandainya turun kepada jawf, kepada rongga tubuh itu rasanya saja, atau rihu atau warna apa, baunya saja, duna jirmi, bukan bentuknya, bukan zatnya, lam yuftir al-sahih, tidak batal menurut pendapat yang paling sahih.
Makanya dari situ kita simpulkan tadi itu odol, kalau ada min, ada yang semeriwing itu walaupun masih ada sisanya tidak apa-apa karena bukan ada zatnya sudah tidak ada, cuma ada sisa isisnya itu tadi, sisa rasa yang semeriwing itu. Cuma kalau luban, ada luban. Nah, luban ini tadi menyana Arab itu. Alladzi idza sabal ma' ya bisa. Washtadakal alam. Yang mana dia kalau terkena air dia akan kering dan mengeras seperti alam. Bikhilaf bima tafattat. Berbeda dengan luban atau menyan yang tafattat yang bisa terurai atau pecah. Wa yasilul halam bisa sampai kepada kerongkongan, fa ini sudah jelas. Kalau ada sesuatu yang masuk ya batal. Wa ma dzakaru min annahu la athara li taghayyur at-ta'mi wa bil alaq, dan apa yang disebut bahwasanya la asar, tidak ada bekas, ini tidak berpengaruh akan taghayyur at-ta'mi, akan berubahnya rasa atau atau bau bil alaq, dengan alat Soroha bil Majmu', itu dilugaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Wa allalahu, dan Imam Nawawi di kitab Majmu' itu allalahu memberi taklil, memberi alasan bi anna dzalika li mujawazatir riklam atau li mujawarati itu ya. Itu mujawazat, mujawarati. Karena rik itu cuma mujawazah, melampauinya saja, atau cuma mujawarah, cuma berdekatan saja, tidak sampai suatu itu lepas, tapi cuma berdekatan saja. Wa bi yu'lamu la asal taghyir bi mujawir, dan dari situ diketahui bahwasanya tidak ada pengaruh untuk berubahnya air liur itu dengan sesuatu yang tidak larut. Kalau tidak larut kan tidak akan merubah secara langsung. Wa du yadur taghyir bi mukhalatin mutlaqan, dan diambil kesimpulan bahwasanya yadur, berbahaya, jadi bisa membatalkan kalau taghayyur, kalau berubahnya itu dengan mukhalid, dengan sesuatu yang larut, mutlakkan secara mutlak. Fa innahum lam yufarriqu baina jirmin wa ghairihi illa bil mujawir, sebab mereka para ulama, para fuqaha tidak membedakan antara jirim, antara jisim, bentuk sesuatu zat yang terlepas dari benda itu tadi atau selainnya zat tadi, kecuali dalam mujawir. Yang dibedakan itu cuma mujawir saja, cuma benda yang tidak larut. Adapun yang larut itu tidak ada beda. Kalau masuk sesuatu darinya maka batal. Wa yu'ayyidu dzalika qaulu Zarkashi, dan ini dikuatkan oleh pendapat Imam Zarkashi, perkataan Imam Zarkashi, "Lau akala syai'an wa taghayyara riquhu", seandainya dia makan sesuatu lalu dia berubah air liurnya, air ludahnya, semua betala ariqoh, kemudian dia menelan air ludahnya tadi al-mutaghayyir yang sudah berubah atau mutaghayyir, aftara, maka dia batal. Kalau dia makan sesuatu lalu sesuatu merubah air liurnya terus dia telan, dia batal. Wa in salat taghayyur lam yubtil wa illam yaghsil, kalau perubahannya itu bisa hilang maka tidak batal, dan meskipun dia tidak membasuh mulutnya, terus saja hilang. Itu ya apa gambarnya hilang. Masa terus ada anunya, terus rasanya terus tiba-tiba hilang saja. Ini bisa juga nanti kembali ke situ kemarin, ya, obat. Kalaupun ada apa-apa lagi tapi kemudian hilang, tidak ada sesuatu, seolah-olah tidak ada sesuatu, maka itu boleh. Dan cuma ditaruh di bawah lidah. Kalau Sahibut Ta'jiz, pemilik kitab At-Ta'jiz mengatakan yuftiru mutlaqan, batal secara mutlak, ya, baik berubah atau tidak berubah. Kalau sesuatu itu bisa ada sesuatu diyakini itu akan lepas, ya, ada sesuatu yang diyakini akan lepas ketika dia punya, maka yang jelas batal atau akan merubah air liur, maka dia batal secara mutlak. Wala asaru li rutubatil khayt latilatan fasil, tidak ada bekas atau tidak ada pengaruh bagi rutubatil khayt, basahannya benang yang tidak tanfasil, tidak terpisah dari benangnya itu sendiri. Kalau balla khayton, seandainya dia membasahi satu benang biriki lalu dengan air liurnya, waraddahu ila famihi, lalu dia kembalikan itu ke mulutnya lagi, air liur benangnya tadi, di benangnya sudah dimasukkan, basah sudah keluar, kemudian dikembalikan lagi, aftara,
maka batal. Ikan alirutubatan fasil. Kalau ada basahan yang tadinya sudah keluar, terus ada basahan dari benang tuh, terus basahannya itu netes lagi, masuk lagi, itu batal. Karena sudah dianggap benda lain. Sama dengan siwak. Kalau dia bersiwak, terus dia keluarkan, ternyata tuh siwaknya agak basah karena mungkin air liurnya banyak, terus dia masukkan lagi, terus dia gigit siwaknya, terus terpisah sesuatu basahan dari siwak, nah ini masuk, itu batal. Karena sudah dianggap benda asing, terus dia masukkan lagi. Ya sekali, atau kalau mau masukkan ya jangan sampai, diusahakan jangan sampai ada sesuatu yang terfasil. Tapi sulit kalau memang itu banyak air liur. Kalau ketika mulutnya itu agak kering atau tidak banyak air liur, itu masih mungkin. Banyak air liurnya ya repot, maka siwaknya otomatis kan akan basah sekali. Kalau terlalu basah dimasukkan lagi, ya takutnya itu nanti ada yang menetes atau yang kembali lagi ke dalam. Ya, karena sudah keluar terus masuk lagi. Wa in qolat, meskipun sedikit, dawar sedikit, meskipun sedikit, tidak berpengaruh apa-apa. Fa ilam takun alirutubah, jadi tetap batal kalau meskipun sedikit, yang terpisah itu sedikit. Fa ilam takun alirutubah, kalau tidak ada padanya rutubah, satu basahan yang fasil mina, yang terpisah darinya, syai'un, sesuatu daripada rutubah itu, daripada basah itu terpisah sesuatu albatta, sama sekali lam yuftir, maka tidak batal. Jadi kalau dia masukkan benang atau siwak tapi tidak terpisah dari benang atau siwak itu sesuatu basahan, tidak terpisah kembali, maka tidak batal. Wa yuftir aidan infaraqariqu famahu wa lisanahu, dan batal juga kalau berpisah air liur itu dari mulut dan dari lesannya. Jadi air liur itu sudah keluar dari mulut dan dari lesan. Seperti apa? Ini. Walau ila dhahiri syafah, meskipun kepada bagian zahir daripada bibir, bagian luar daripada bibir. Cuma ada wila fami, kemudian dia masukkan lagi ke mulutnya. Itu doleng. Tapi kadang terjadi. Wa ikana mufaraqatu lahu likauni bi qaiti fayatin. Meskipun berpisahnya si rik tadi, si air ludah lahu kepada mulut atau lisan, likauni bi qaiti fayatin, karena keberadaannya tadi si rik tadi itu dengan benangnya si khayat, tukang jahit. Au imra'atin fi ghusliha, atau benangnya satu perempuan ketika ghusl, ketika menenun. Wa yatura ila dzalik, meskipun dia terpaksa untuk itu. Ya, terpaksa untuk memasukkan benang. Kalau dia tidak masukkan benang, dia tidak gigit atau dia tidak masukkan ke mulut, itu sulit untuk dimasukkan. Kalau dah gitu dia tidak kerja. Karena harus dimasukkan benang itu, dia baru kerja. Meskipun itu uturo, meskipun ini turun ila dzalik, meskipun dia terpaksa kepada. Khilafan lil Faruqi, berbeda dengan pendapat Imam Al-Faruqi fil zahir, ya, fil tahir, dalam benda yang suci, wal qafal fi wa bil mutanajjis, dan berbeda juga pendapatnya dengan Imam Qafal, baik dalam benda fi, dalam tahir, dalam benda yang suci, wa bil mutanajjis, maupun dalam benda yang terkena najis, limkani taharuzi anu, karena memungkinkannya orang itu untuk menjaga diri darinya. Kemudian qala bil anwar walau ghasala siwak wastaka bi fakal khayt kita. Di kitab Al-Anwar itu dikatakan seandainya dia membasuh siwak, mencuci siwaknya, lalu dia istakabi, dia bersiwak dengan siwak tadi, fakal khayt, maka hukumnya sama dengan benar. Jadi siwak tadi hukumnya sama dengan benar, kita sudah. Ai fa in baqiyat bi rutubah. Jadi kalau tersisa pada siwak itu dari rutubah, basahan, tanfasilu yang bisa terpisah daripada siwak itu, wa in qallat, meskipun sedikit, wabtalaha, lalu dia telan basahan yang terpisah dari siwak tadi, aftara, maka batal. Wa illa fala, kalau tidak ada basahannya maka tidak batal. Yang terpisah maka tidak batal. Kemudian ya, tadi berbeda dengan Al-Faruqi tadi. Kalau Al-Faruqi tadi mengatakan apa? Mufaraqah itu kalau dia sudah berpisah itu masuk lagi tapi masih dalam keadaan suci, itu tidak apa-apa. Tapi Imam Qafal mengatakan tidak boleh.
mau suci mau mutanajis, tetap kalau ada yang fasil masuk itu tetap batal. Wakata lawistaka, begitu juga seandainya dia bersiwak, bihi dengan siwak tadi, siwak yang sudah dicuci tadi. Dengan siwak tapi bila waslin tanpa dicuci. Wal fasolat min rutubah, lalu terpisah dari siwak itu rutubah, satu basahan. Au akhrajahu, lalu atau dia keluarkan siwak itu. Setelah bersiwak dia keluarkan. Wa alairi, dan pada siwak itu terdapat air ludah. Sumber dan kemudian dia kembalikan lagi ke mulut. Fa yuftiru bi ibtila'i, maka dia batal dengan menelan ludahnya sendiri. Hina idin, ketika itu fil kulli, dalam semua masalah tadi, kama huwa dhahir, sebagaimana itu nampak. Karena ludahnya walaupun ludahnya sendiri tapi sudah menjadi benda asing, ketika dia sudah tarik keluar itu sudah benda asing, dia masukkan lagi itu batal. Kalau ada basahan yang terpisah, kalau tidak umpama mulutnya kering ya tidak apa-apa. Kalau ini tidak ada bahasan yang terpisah. Summa ra'aitu Nawawiyah, kemudian saya lihat Imam Nawawi dan kitab Majmu'nya, dzakara ma yu'aidu dzalik, menyebutkan apa yang menguatkan hal itu. Faqala law istaka bi siwakin rutubin, seandainya dia bersiwak dengan siwak yang basah, fanfasola bil rutubati, lalu dia terpisah dari rutubati, daripada basahnya itu sesuatu syai'un, fabtalahu, lalu dia telan basahnya tadi, aftara bila khilaf, maka itu batal tanpa khilaf. Ini penegasan dari Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Walau sabaquma umat malutin, seandainya dia kedahuluan, maksudnya tanpa sengaja kemasukan air matmadho, air kumur-kumur, atau istinsyakin, atau air istinsyak, menghirup yang dia hirup dalam hidung. Fanazala ila jawfi, lalu air itu turun ke jawf, ke rongga tubuh, ke rongga dalam tubuh. Faikana min masnunin, kalau matmadho atau istinsyaknya itu dari masnun, dari sesuatu yang dianjurkan, disunnahkan. Kasania awil salita, seperti kumur-kumur yang kedua atau ketiga. Bila mubalaghah, tanpa berlebihan. Jadi kumur-kumurnya itu sekedarnya saja, tidak berlebihan, airnya juga tidak terlalu banyak. Ya. Au min wajibin, atau air kumur-kumurnya itu berasal dari air yang wajib, kumur-kumur yang wajib. Seperti apa? Kau ghuslil fam minan najasa, seperti membasuh mulut dari benda najis. Ya. Walau ma'al mubalaghah, meskipun bersama dengan mubalaghah, lam yuftir li udhri, maka tidak batal karena uzurnya. Jadi kalau sunnah tadi tanpa mubalaghah, kalau yang wajib itu harta dengan mubalaghah tidak batal kalau dia tidak sengaja masuk. Yang wajib, kalau yang sunnah syaratnya tanpa mubalaghah, tanpa berlebihan. Jadi umurnya itu tidak berlebihan. Umur kan sunnah. Taniya wa talita itu tadi basuhan kedua dan basuhan ketiga ya. Jadi basuhan kedua dan ketiga itu kan sunnah. Yang wajib itu basuhan pertama dari wajah atau yang lain. Air kumur ada sisa dalam itu betul. Ya itu kalau tidak sengaja tadi itu. Kalau tidak sengaja, lagi sholat gitu ya. Mungkin merasa masih ada sisa. Ya itu tadi. Masih ada sisa di dalam. Iya, kalau di dalam sisanya dan dia tidak sengaja tertelan itu maafu, masih dimaafkan. Dimaafkan dengan syarat memang kumurnya itu kumur wudu, bukan kumur-kumur untuk adem. Ya, bukan kumur-kumur untuk sekedar. Di kumur-kumur yang disyariatkan itu dimaafkan, dimaafu. Ya. Dengan syarat tidak berlebihan. Ya itu. Ya tinggalkan yang ragu kepada yang tidak membuat kita ragu. Tidak usah ragu kita. Kalau itu mengganggu ya ditinggalkan aja, tidak usah umur daripada was-was. Iya, daripada was-was. Bikhilaf mimma law sabu min rabi'ah. Itu. Berbeda kalau kemasukannya itu dari kumur yang keempat. Ya, dari kumur yang keempat. Dan kumur yang keempat kan tidak disyariatkan. Ini tidak mampu. Au tabarrudin, atau kumur untuk dingin, tabarrud. Au tanadzufin, kumur untuk sekedar bersih-bersih diri saja. Bukan karena
najis atau bukan karena wudu. Au minas salisa. Ya. Atau mana tadi? Au tanah wa ilam yubaligh, meskipun tidak mubalaghah, meskipun tidak berlebihan. Au minas salisa, atau umurnya dari umur yang ketiga. Au ma qabla, atau sebelum ketiga. Waqad balagha, tapi sudah mubalaghah, berlebihan. Fa inna yuftir, maka itu batal. Kalau ada kelebihan, walaupun itu masuk tanpa sengaja. Ya. Kenapa? Ditaksiri karena teledornya dia. Jadi kalau kumurnya itu kumur yang tidak disyariatkan, seperti kumur yang keempat, atau kumur sekedar untuk dingin atau untuk bersih diri, maka itu batal meskipun tidak sengaja kemasukan, karena kumurnya tidak disyariatkan. Atau kumurnya disyariatkan tapi berlebihan, ini tetap batal. Kumurnya disyariatkan tapi berlebihan. Dalam kumurnya berlebihan, airnya terlalu banyak, umpama itu ketika tidak sengaja pun itu tetap batal karena berlebihan. Walau in ghamasa, seandainya dia nyelam seluruh fimain di air, fadakhala jaufahu, lalu masuk air itu ke jauh, ke rongganya, au udunau atau ke telinganya, au anfau atau masuk ke hidungnya, aftara, maka batal. Kama qala Daraqi ad-Dariki, sebagaimana dikatakan ad-Dariki dan ad-Darimi, wajara bil anwar, dan yang diberlakukan di dalam kitab Al-Anwar. Walau junub jinabat. Kalau jinabat dia, kalau dia tidak kalau jinabat pasti tidak ada makfu kalau tidak sengaja. Artinya kalau tidak sengaja dalam arti dia biasanya, tapi apa mungkin itu? Tapi surahnya itu ada di kitab fikih. Di kitab fikih itu disebutkan seandainya dia yakin atau menduga kuat dia tidak bakal masuk dengan menyelam itu tidak masuk, maka tidak apa-apa, cuma makruh saja. Cuma apa iya? Itu masalah. Saya timbul bertanya apa ia tidak masuk orang nyelam itu pertanyaan. Tapi di kitab fikih disebut. Karena pelatih renang itu Ramadan nggak libur. Nah itu, ya mungkin sudah di atau pakai pinjam anunya COVID itu, pinjam anunya COVID. Gampang banget. Jadi alih fungsi. Wabitul mau ja'ala, dan semisalnya malau ja'ala ma'an fi fami, seandainya dia menjadikan air di mulutnya, au anfi, atau dia jadikan air dia letakkan air itu di hidungnya, bila borotin tanpa ada tujuan, ini orang kurang kerjaan. Pasal pokoknya jauhin, lalu tidak sengaja masuk ke jauh ke dalam tubuh, ditaksiri maka batal juga. Fil masalah dalam dua masalah itu batal. Al-Adrui, Imam Adrui berkata, walau alima fil ula, ini yang saya singgung. Walau alima fil ula, seandainya dia tahu dalam masalah yang pertama, itu masalah irghimas. Masalah yang pertama tadi masalah irghimas, masalah seluruh tenggelam nyelam di air. Anahu yasil, bahwasanya dia bisa sampai air itu bil irghimas ila jauh. Bisa sampai air itu dengan tenggelam, dengan nyelam tadi ke jauh, afqorokotan, maka batal secara pasti, secara pasti. Walau baki atau amun bayi asrani, seandainya tersisa makanan di antara gigi-giginya, fajaro biriku, maka dikanyutkan oleh ludahnya, dikanyutkan oleh ludahnya. Wabtalau, dan dia telan. Yang kesempatan dia telan. Fa'in ta'adar tamyizu, kalau sulit untuk membedakannya dari ludah, membedakan itu dari ludah. Wa maju, sulit untuk mengeluarkannya dari mulut, lam yuftir, maka tidak batal. Wa in qasara fi taqlil asnani, meskipun dia teledor dalam menyela-nyelai gigi. Meskipun dia teledor dalam menyela-nyelai gigi, tidak batal. Kalau dia sulit untuk mengeluarkan. Terus kandung kanyut kena air. Lakin kalau Imam Ghazali wa in qasara afqar, itu Imam Ghazali mengatakan kalau dia teledor dalam menyela-nyela gigi kok tidak disela-sela lalu kanyut, itu tetap batal menurut pendapat Imam Ghazali. Tapi pendapat yang tadi yang awal itu tidak. Wa alal awal yufariqul mubalaghah baina makruh. Dan menurut pendapat yang pertama, maka itu berbeda dengan mubalaghah, berbeda dengan berlebihan. Baina makruh, karena sesungguhnya
Mubalaghah itu makruh. Bikhilafi tarku takallul, berbeda dengan meninggalkan taklid, meninggalkan menyela-nyela gigi. Itu tidak makruh. Wa bi takdiri karahati fi bainal asnan qatabat bi khilaliyah fala yaqsid. Dan dengan mengumpamakan karahati kemakruhan daripada apa? Mubalaghah. Ya. Fi bainal asnan, di antara gigi-gigi tadi, qatabat fi khilaliyah fala yaqsid. Kalaupun diumpamakan makro, meninggalkan takhallul tadi, diumpamakan makro, meninggalkan menyela-nyela dari antara gigi itu tadi, maka telah sabat, telah subut, telah tetap dalam khilaliyah, dalam sela-sela antara apa gigi tadi, fala yanfasil, maka dia tidak terpisah. Dia tidak terpisah ikut ke apa? Ke dalam. Meskipun seandainya kita ambil, kata beliau, seandainya kita ambil pendapat yang mengatakan makruh, kalau dia meninggalkan menyela-nyela di antara gigi itu makruh saja. Padahal hukumnya meninggalkan menyela-nyela itu tidak makruh. Ya, tidak sama dengan mubalaghah. Mubalaghah itu makruh bagi orang yang shaim, bagi orang puasa. Tapi meninggalkan menyela-nyela itu tidak makruh. Seandainya pun kita ambil pendapat makruh, maka makanan itu sudah tetap di dalam gigi, di sela-sela gigi. Maka tidak akan terpisah dengan gampang, kecuali kalau dia keluarkan kan tidak. Fa'inin fasola, kalaupun terpisah, umpama makanan itu terpisah dari sela-sela gigi, lam yata'athar maju wal ma'u sibakun fadhidaru asra, wal ma'u sabakun fadhidaru asra. Kalaupun dia terpisah dari sela-sela gigi, lalu lam yata'athar maju, dia tidak sulit untuk mengeluarkan yang ada di sela-sela tadi. Tapi sedangkan air itu sabak, sedangkan air itu mendahului, air liur itu mendahului dia untuk kanyut, untuk menghanyutkan yang ada di fanhidaru asra, maka turunnya makanan tadi lebih cepat daripada dia berusaha untuk mengeluarkan. Maka sehingga karena alasan inilah kemudian muktamadnya para ulama ini tidak batal, kecuali Imam Ghazali mengatakan kalau dia teledor dalam menyela-nyela gigi itu batal, kata Imam Ghazali. Tapi kalau muktamad ulama tidak ada, mau dia teledor dia tidak teledor, kalau dia kasusnya seperti tadi dia sudah keburu dulu baru daripada mengeluarkan, itu tidak batal. Ada ukurannya. Hah? Ukurannya selilit. Kenapa? Ada ukurannya kalau masuk selilitnya. Kalau masuk yang mana? Kalau masuk mulut, kalau masuk ke telan. Maksudnya Selilitnya loh, sedikit banyaknya. sedikit banyaknya itu. Iya. Ya kalau logikanya kan kalau banyak itu kan masih bisa, kalau besar kan masih bisa dianu, yang sulit itu yang kecil. Itu biasanya. Yang susah itu yang di lubang itu. Iya. Yang di lubang. Iya. Ya, artinya kan sebesar-besarnya makanan yang ada di sela-sela gigi, seberapa besar itu kan enggak begitu besar. Kalau besar betul ya harus ya mana itu jadinya. Kesempatan dalam kesempitan itu. Memang tidak dibahas. Dan tidak dibahas ini kan yang dianggapnya oleh para ulama ya bahas namanya makanan yang nyempil, gigi kan ukurannya berapa? Yang namanya nyempil itu pasti ya kecil. Tapi kalau besar insya Allah ya tidak anu. Ya. Artinya kalau besar pun kan masih bisa diusahakan gitu loh. Yang sulit itu yang meluput itu banyak yang kecil, itu masalah. Makanya di sini tidak dibahas tentang masalah kecilnya. Wala yuftir aidan bibtila ini gimana tadi ilman pokok. Jadi yang tadi ditanyakan itu. Dan tidak batal juga dengan menelan air ludahnya bersama dengan bekas air kumur-kumur. Wa in amkanu majuh, meskipun memungkinkan untuk dikeluarkan, diusri taharus karena sulitnya menjaga diri anhu darinya, dari air mata itu, dari asar, dari bekas air mata. Kalau mutawali, Syekh Mutawali mengatakan la yalzamu, tidak mengharuskan, tidak wajib bagi dia tidak teman mata untuk ketika kumur-kumur anjan sifat untuk mengeringkan famuhu, mulutnya Quran secara pasti. Ya, jadi nggak wajib dikeringkan mulutnya itu setelah kumur. Oh ada bekasnya, tidak apa-apa. Ada bekasnya.
Karena sulit memang, nggak mungkin kering sama sekali, jelas. Nggak mungkin. Sedangkan di awal bab permasalahan masalah masuknya Pak, masuknya zat ini, di awalnya kan sudah disebutkan hadis tentang Rasulullah menyuruh kita untuk mubalaghah dalam istinsyak kecuali kalau puasa. Ila takuna iman. Jadi Rasul menyuruh untuk, artinya dari situ Rasul, dari hadis itu Rasul tetap menyuruh istinsak sama kumur-kumur, tapi tidak mubalaghah, tapi jangan berlebihan padahal puasa. Ya, itu. Tidak mungkin kita mengeringkan sama sekali. Dengan catatan yaitu tadi kumur-kumurnya untuk wudu, bukan untuk sekedar dingin atau supaya seger, supaya bersih. Bersih ya, nggak boleh. Ya. Ada asap pembakaran gitu ya. Nggak apa-apa. Dukhan itu asap penupaan, asap bakar sate, yang paling hilang. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang bikin balikan itu asap rokok karena itu ada zatnya. Kalau nggak ada zatnya itu ketika dipipa itu kan ada. Itu dikecualikan oleh para ulama. Asap tumpah itu. Yang ngilernya. Ya Rabbana tolongna bi anna tolongna wa anna asma. Allah ajrabna fatub alaina taubata wasir. Wassalana al-awrati wa amin al-ruhati wa fir walidina wa mauludina wal ali wal ikhwani sa'ir al-biladi wa kulli di mahabbah أو جيرة أو صحبة أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا للمصطفى الرسول وبكل سور صلى وسلم ربي عليه أدى ربي وآله وصحبه إذا تقص صحبي والحمد للفتح والتنعيم إلى بمن هديت وعافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت قريبا بما أعطيت إلى شر وقضيه من أجل يوم قادر عليه ولا يعيش ما نادت ولا كنت عمرا وقضيت نستغفرك لكم وليك وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Iya, nggak tahu. Baterainya habis. Hah? Baterainya habis. Masa? Kalau sudah hidup lampunya berarti baterainya habis. Oh gitu. Kalau sudah apa? Hidup gini. Oh, justru mati itu malah ada baterainya. Ini tanda bahaya ini. Kau pakai baterai juga ya? Iya. Nyala merah baterai HP. Ini tadi lancar kok. Saya pakai subuh sholat tadi enggak. Keliru. Hah? Indikasi. Nyala merah itu baterainya lemah. Ini masih mati percobaan ini. Oh gitu. Baterai percobaan. Oh dukun ini. Iya, dari dukunnya. Air Jadi sulut. berikan Buat isi air sulut.